Kenapa helm ini masih ada pasarnya? Kenapa masih ada peminatnya? Apa yang menarik dari helm ini? Apakah cuma replika aja, atau clone aja, atau mirip aja? Atau emang sertifikasinya jelas? Ntar kita cari tahu soal helm ini. Ini dia Scott yang mirip dengan Arai half face-nya, open face-nya, Arai RAM series. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Jadi kemarin gue beli helm ini nggak sengaja, nggak diniatin juga karena lagi cari helm buat di review open face yang lain. Pas lihat ada helm ini, kira-kira menarik buat dijadikan learning mungkin ya, bukan dijadikan rekomendasi. Ntar kita ngebahas soal kenapa helm ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran, bukan untuk bukan untuk direkomendasikan menurut gue pribadi. Ntar kita bahas, oke? Jadi ini dia helm Scott Scott RAM. Cuman lihat dulu sebentar. Di depannya dia tulisannya SC RAM. Cuman di belakangnya dia VZ RAM. Tapi shellnya, bentuknya nggak mirip dengan VZ RAM. Jadi ini bukan tipe VZ RAM. VZ RAM sebenarnya di sliding untuk mekanismenya, sementara ini diklik, masih kayak yang RAM 4 atau RAM 5 gitu. Jadi ini masih gado-gado, masih campuran untuk desainnya. Itu kalau bisa dibilang mirip ya nggak sepenuhnya mirip secara fitur, secara fungsi. Cuman ya tetap aja orang ngelihatnya dari jauh ini kayak emang Arai RAM series gitu. Kita ngebahas dulu dah untuk fokus ke helm Scott RAM ini. Helm ini emang punya identitas sama sekali, nggak punya karakter dari produknya, jadi sebuah yang tidak punya produk yang berkarakter ini karena ngejiplak Arai series gitu. Terus kalau misalnya emang lihat desainnya, emang ini ngejiplak banget Arai yang RAM series. Nggak ada pengecualian gitu secara eksterior. Di sini dia ada delta duct di atas, mekanisme diklik, ada diffusernya juga ini ciri khas Arai banget. Cuman wingnya di sini nggak bisa dimainin. Lalu mekanisme belakangnya pun ini ya sama kayak Arai gitu, di sliding gitu. Lalu side portnya juga ciri khas Arai, ada eyebrow fan. Jadi ini secara desain ya udah plak-plakan Arai banget gitu. Ini gue lupa buka si pelindungnya, gue buka juga. Ya begitulah secara desain, ini Arai RAM series. Terus ngomongin soal materialnya, ini helm ringan banget. Dia bahannya thermoplastik. Kalau Arai kan dia fiber composite, PBSNC. Kalau ini bukan, ini bahannya thermoplastik. Lalu untuk mekanisme penempelan kayak diffusernya, delta duct-nya ini pakai mekanisme yang emang di clip gitu ya. Sementara Arai itu tidak pernah menggunakan klip-klipan untuk semua mekanisme. Di perangkatnya, di diffusernya, di wingnya dia pakai semacam adhesif perekat lagi gitu. Cuma kalau ini enggak, dia di clip, dan itu sama kayak TSR. Karena Arai bilang itu pakai mekanisme pakai perekat adhesif itu ya biar lebih safe sebenarnya gitu, dan tidak mengurangi kekuatan dari shellnya, jadi tidak ada lubang kan. Ini kan jadi banyak lubang untuk si clip-clipnya gitu. Ya itu udah pro banget untuk soal safety, untuk soal keselamatan, safety gear. Kok ini kan ya gue bilang helm ini dengan mengejiplak Arai cuma buat buat ya gaya-gayaan aja lah istilahnya kayak gitu untuk helm Scott di sini. Untuk accessories seperti itu sebenarnya jadinya nggak ada yang istimewa soal Scott ini, kecuali emang dia mirip dengan Arai RAM series aja udah gitu. Oke, ini mekanismenya klik, dan ya klik-klikannya nggak lancar, masih ada ketahan. Diffusernya, ini side fan-nya yang gua kaget sih ada emboss SNI di sini. Jadi dia ada emboss SNI di shell-nya. Berarti kan ya secara legalitas di Indonesia sah kok SNI gitu. Cuman gua nggak tahu ini brandnya seperti apa gitu. Itu informasinya, bahannya thermoplastik, ringan banget. Ya kalau misalnya gue jujur sih benar ini nggak kerupuk-kerupuk banget untuk si bahan shellnya. Masih tetap rasanya oke, tapi secara
apa ya, secara subjektif aja, bukan secara objektif by data. Tuh, dan untuk detail-detailnya emang ya kita nggak bisa berharap lebih. Untuk detail-detailnya, ini detailnya memang masih agak kurang. Kayak si karet di bagian shell di sini, ini pun kerasanya emang biasa banget. Terus finishingnya juga di ujung-ujung bagian plastik-plastik diffuser dan lain-lain pun ini nggak terlalu rata, jadi kasar banget. Lalu interiornya dia menggunakan double bearing. Sistem pengunciannya seperti ini untuk si interiornya. Ya berbeda dengan Arai tentunya gitu, apalagi Arai punya fungsi khusus di bagian crown padnya, kalau ini nggak ada gitu. Jadi dia ini ada kayak bahan rubber gitu sama bahan fabric, cuman ya nggak kayak Arai, jauh gitu. Kalau ngomongnya soal mirip-miripan ya namanya juga harganya juga beda jauh gitu. Ini ya tetap sebuah replika gitu. Untuk Scott di sini. Ini yang tipenya liverynya VZ Ram, yang liverynya yang maize green kalau nggak salah gitu. Oke, dan ada baut di sini. Visornya kayak ada stepping ya. Sementara kalau misalnya yang Arai asli itu dia nggak ada steppingnya, dia loose banget. Ini ada steppingnya, pas ada geriginya si visornya. Oke, dan kita buka padding-paddingnya. Kita lihat seperti apa interiornya. Cheek pad pendek di klipnya jelas kayak klip helm biasa banget di sini ya. Ini pun sama di klip pakai snap button size L 5960, untuk size nya 5960 cuma gitu ya, karena dia kalau nggak salah all size, dia cuma ada size L gitu. Dan untuk crown padnya juga sama, bagian depannya pakai snap button, belakang juga sama, snap button belakang, snap button 2, depan snap button 2 gitu. Dan tada, ini IPS nya. Yang pertama gua mau ngasih tahu dulu soal kekurangannya di bagian pipi di sini dia nggak ada IPS, jadi dia nggak ada IPS di bagian pipinya. Dan di sini pun nggak ada gitu. Misalnya yang oke pasti ada IPS nya lagi di bagian cheeknya gitu, padding pipi. Ini nggak ada. Ini netralnya pun bisa dilepas, cuma selipin doang. Oke, IPS nya di cover lagi pakai jaring warna hitam. Kita buka aja, kadang nggak ditempelin apa-apa. Dan kayak helm biasa banget sih, maksudnya ya udah bulat aja gitu, nggak dialur udara, cuma lubang ada 6 untuk ventilasi. Ada apa lagi ya, ada tanggal produksi di sini, dia modelnya yang RAM 4. Oke, round shape kelihatannya untuk si IPS nya. Dan untuk paddingnya ini untuk crown pad tinggi banget untuk crown pad, jadi di sini ke bawahnya tuh tinggi banget. Paddingnya untuk bagian crown pad ini lumayan keras, tipis, dan nggak lembut. Ya biasa lah, misalnya nggak ya namanya padding biasa aja gitu. Cuman cukup tipis karena size L. Ini neck roll, ada paddingnya juga, ada busanya juga. Untuk pipi, ya cheek pad. Jadi ya udah gitu aja semua untuk helmnya, dari interior, eksterior. Informasinya gua tidak mendapatkan informasi soal bobotnya berapa dan lain-lain. Jadi emang yang menariknya untuk market helm ini mirip dengan Arai, itu aja sih. Selebihnya tidak ada keunggulan gitu. Ntar kita pasang dulu si padding-paddingnya, gua bakal coba si helmnya. Gua baru ngeliat ternyata dia ada step buttonnya 2 untuk cheek pad. Di sini ada 2 kan, pasti lagi masang nih gua kayaknya. Tapi ini buttonnya cuma ada 1, nggak ada 2 untuk di bagian sini. Ya gimana ya, kayak gitulah. Oke, jadi udah terpasang padding-padding dari si helm Scott Ram di sini. Dan sekarang gua mau pakai helmnya. Ini helmnya size L dan dia cuma ada size L doang kalau nggak salah gitu. Sementara kalau gua tuh 55 sampai 56 cm, size L universal itu 59 sampai 60 gitu. Kita coba dulu. Arai itu terkenal dengan fitmentnya yang nyaman banget, dia meluk banget kepala.
Ya kalau ngomongin soal itu pasti berbeda jauh dengan helm ini. Oke. Jadi pakai, gue naikin dikit. Nih, bentar. Oke. Jadi ini gue bisa masuk banget untuk kepalanya, bisa tenggelam. Jadi emang untuk ukuran 59 cm di sini, untuk ukuran L-nya di kepala gue yang 56 cm lah. Ini crown pad-nya pas banget, lingkaran crown pad-nya. Jadi ini helmnya harus downsize, harus upsize. Jadi untuk kepala yang L beneran, dia mungkin nggak akan muat pakai helm squat ram di sini gitu. Jadi marketnya terbatas. Pasti kepala-kepala kecil doang bisa pakai helm ini. Untuk crown pad ya, sementara untuk cheek padnya ini nggak nyentuh sama sekali, nggak nyentuh sama sekali pipi gue, jadi nggak ngunci udah. Gitu. Dan telinga gue kelipat bagian atasnya. Jadi bagian atas telinga tuh dia ketekan sama bagian si crown padnya, karena kalau misalnya kalian lihat tadi crown padnya tuh panjang banget kan untuk helm ini. Jadi dia langsung bikin nekuk telinga gue bagian kiri kanan semuanya. Nekuk, kelipat. Dan untuk riding lebih dari 10 menit pasti ini nggak nyaman untuk telinga. Yang gue rasain ya, entah di telinga kalian atau di kepala kalian, entah bakal kelipat juga atau enggak untuk telinganya. Di situ yang pasti tidak ada ruang untuk intercom karena sempit banget. Tidak bisa pakai speaker intercom yang universal, kecuali pakai yang kecil. Dan ya seperti itu fitment ya. Jadi crown padnya ngunci kiri kanan, cuman atasnya dia nggak cover, pipinya juga nempel. Setelah visor tutup, kalau ngomongin soal kedapan ini pasti nggak kedap karena ruangnya cukup besar buat angin masuk. Celah di antara cheek pad di sini, ini celahnya besar banget buat gue ya, jadi ini pasti berisik juga gitu. Untuk neck rollnya dalam posisi tegak dia nyentuh tengkuk gue gitu di sini. Jadi buat pakaian motor sport ini pasti terkendala di sini gitu, karena kita pasti lebih nunduk, kita menunggak ke atas, jadi pasti ini nahan bagian tengkuk gitu. Pasti geserin dikit atau dinaikin dikit gitu. Nah. Oke, helmnya ringan emang. Salah satu kelebihan lainnya selain mirip dengan Arai, dia ini tuh ringan helmnya, itu aja udah. Cuma kalau untuk fitment, gue pasti kecewa dengan harga yang dijual oleh helm ini gitu. Dia nggak ada pasarannya. Dan masih banyak helm yang lebih baik dibandingin helm ini untuk segi harga dan fiturnya tentunya gitu. Oke, visornya bukan yang polikarbonat yang clean banget. Ini biasa aja, kayak helm yang biasa banget. Nah ini ada bunyi. Oke, gue beli helm ini harganya 700 ribuan di marketplace. Rata-rata ngejual 800 ribu, ada yang dari 650 ribu, 700, 800, rata-rata 700, 800 ribu malah rata-rata gue lihat. Brand lain di harga segitu itu udah fiturnya udah lengkap banget, dipakai harian udah enak banget, bakal bertahan lebih dari 3 tahun buat dipakai masih awet gitu. Dan ini dengan fiturnya yang nggak ada, harganya yang lumayan, juga cukup kecewa dengan harga tersebut gitu. Apalagi mungkin yang udah ngikutin gue dari awal banget, tahu gue misalnya gue tuh nggak terlalu, bukan nggak terlalu, tapi gue tuh emang tidak mendukung atau tidak setuju dengan beberapa helm fake, clone, replika. Jadi ya sabar dikit, kumpulin dikit-dikit. Kalau misalnya emang mau helm Arai, nggak usah maksain, beli Arai second pun nggak masalah. Cuman ya emang ada sedikit, ada minusnya juga sih kalau bisa beli second, kita bahas di segmen lain. Cuman ya namanya barang, kalau misalnya original udah pasti lebih baik ya, tapi balik lagi ke kalian sih, terserah. Kalau misalnya kalian mau pakai helm ini untuk gimmick buat gaya-gayaan, yaitu resiko dari masing-masing. Karena yang gue tau dari awal, seperti gue bilang tadi di awal, helm ini pasti ada marketnya, ada pasarnya ya, pasti ada peminatnya juga gitu. Cuman gue nggak yakin bakal bertahan lama. Oke, sekian review dari gue untuk helm squat ram di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, ada pro kontra, udah pasti ada pro kontra untuk helm ini, karena ya helm seperti ini pasti
banyak pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya mau lebih intens lagi bisa langsung DM gue di Instagramnya Acuan Hobi. Oke? Dan terima kasih untuk supportnya selama ini, sejauh ini untuk Acuan Hobi. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.